halo teman-teman, kita bakalan langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke sini dan selamat datang di video terbaru. Kali ini gue mau sharing ke teman-teman gimana untuk make upan ya. Jadi ini khusus make upan untuk ke pesta dan mudah-mudahan sih kalian suka. Tapi sekalian gue mau ngetes berapa lama gue bisa make upan untuk nanti hari pernikahan adik gue. Dan ya udah, ini adalah semua produk-produknya high end ya teman-teman. Sekarang jam 14.19 ya, kalian bisa lihat. Dan gue pengen memastikan bahwa timingnya itu tepat, jadi gue nggak bakalan banyak ngomong, gue bakalan cuma informasiin produk-produk yang gue pakai apa aja ya. Nanti gue bakalan pakai dari MAC Studio Fix, ini mattifying 12 hour shine control primer. Terus ini dari Tatcha ya, namanya adalah The Silk Canvas. Ini ada dupe-nya yang dari Studio Tropic. Terus untuk moisturizernya gue pakai dari Bobbi Brown, ini Vitamin Enriched Face Base. Dan nanti terakhir gue bakalan pakai dari Make Up Forever, ini Aqua Shield untuk bisa menahan minyak di atas kulit wajah gue. Yang pertama gue bakalan pakai dari Bobbi Brown dulu aja untuk disebarkan ke seluruh wajah. Dan untuk bagian center nggak bakalan gue pakein terlalu banyak produk, tapi khususnya nanti untuk yang shine control aja. Terus kemudian untuk yang Aqua Shield yang dari Make Up Forever ya, supaya bisa nahan minyak. Oke, ini udah selesai. Jadi gue tadi pakai toner yang dari Hato Mugi Skin Conditioner yang seperti ini ya teman-teman. Terus dipastiin ini sudah merata. Terus kemudian gue bakalan pakai yang shine control dari MAC Studio Fix, pakai secukupnya aja di bagian hidung dan disebarin ke bagian sebelah sini, terus ke bagian antara alis, bawah hidung dan dagu. Jadi tidak menambahkan lagi produk. Dan dipastiin dia sudah merata. Oke, kemudian baru yang Tatcha Beauty, dan gue bakalan fokusin untuk yang Tatcha di bagian sini untuk bisa blurring pori-pori di wajah gue, bagian hidung, dan dipakein juga ditekan kayak gini ya teman-teman, supaya dia ngisi pori-porinya. Atau ini gue mau bikin no cut no edit aja kali ya, supaya kalian bisa tahu juga ini realnya berapa lama. Mudah-mudahan sih gue bisa cepat ya, karena gue belum nyiapin produknya. Harusnya kalau tuh ada lalat, harusnya kalau misalkan mau make upan, biasanya kalau gue kan siapin semua produknya ya teman-teman. Oke, ini udah oke nih, udah rata, harusnya udah cakep. Jangan lupa di bagian sebelah sini dan diratain. Ini udah nice, sudah matte, udah cakep banget. Baru kemudian yang Aqua Shield-nya yang dari Make Up Forever gue pakein, tetesin, di tap aja di tempat yang biasanya keluar minyak. Kalau gue biasanya di sini, biar dia nggak menyebar minyaknya, nggak merembes, khusus di bagian hidung dan di antara alis. Ini biasanya dia suka keriting, coba dipakein khususnya di hidung, di tap-tap aja, dan di smile line juga di dagu. Jadi di tempat-tempat yang bakalan keluar minyak gue pakein Aqua Shield ya. Oke, gue harus ngaca dulu, mastiin kondisi wajah gue ini udah rapi, udah bagus. Jangan sampai masih ada produk yang belum ke ratain, belum ke blend ya. Ini udah oke. Ini pas ada jerawat nih ya, ampun deh. Oke, terus rencana gue mau mixing antara kedua produk foundation yang terjuara. Sebentar ya, gue ambil dulu
harus nyari dulu karena produknya ada di tempat lain karena gue udah pindah studio lagi. Ini dia dari Rare Beauty ya teman-teman, foundation nomornya 110N dan dia memang lebih terang, jadi gue bakalan campurin pakai dari Charlotte Tilbury. Ini Airbrush Flawless Foundation, dan sebelumnya wajah gue mau disemprot dulu sebentar. Keluarin foundation terbaik, foundation lagi, setting spray yang dari Until Dawn dari One Size Beauty sama Airbrush Flawless Setting Spray karena gue pengen wajah gue mattified gitu ya. Jadi gue pakai yang dari Until Dawn dulu. Khusus hanya di bagian center wajah. Aduh sorry ketarik nih. Terus dikeringin. Come on. Lampunya ketarik. Oke. Udah ini baru di bagian perimeternya pakai yang dari Charlotte Tilbury. Oke. Nice. Silent dulu handphone gua. Aduh, malah jadi berisik ya. Oke, silent dulu. Oke, udah gue silent. Terus kemudian baru foundationnya. Jadi dua foundation ini gue pakai waktu pas gue nikahan ya, dan ini bagus banget, terbaik. Jadi gue ambil yang Charlotte Tilbury 1 pompa. Ini kayaknya kebanyakan sih 1 pompa. Terus yang Rare Beauty, sayangnya ini dia nggak ada pompa, dikocok dulu dan seperti ini. Jadi gue keluarin ke punggung tangan ya, ini terlalu banyak sih, salah, harusnya cuma 1/4 pompa. Terus gue ratain ya di punggung tangan gue ini, gue ratain supaya warnanya tidak terlalu gelap. Oke, sebentar, kurang nggak ya? Takutnya kurang nih. Oke, cukup deh. Jadi gue pakein dulu di bagian center wajah. Harusnya sih satu area ya teman-teman. Jadi produknya nggak pakai terlalu banyak nih, salah gue peperin ke sebelahnya nih, ada kesalahan. Dan kalian bisa lihat semua kekurangan di atas wajah gue untuk melihat coveragenya ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih kekurangan tadi, di sini juga banyak bekas jerawat. Terus kenapa dipakai per area? Karena gue mencoba untuk membuat wajah gue ini lebih ke tipis gitu ya untuk make upnya. Jadi nggak mau terlalu tebal. Nanti setelah diratain ke bagian center, baru ratain ke bagian perimeter supaya tidak medok gitu ya, walaupun ini adalah make up untuk acara pesta gitu. Oke, tuh kan ya, berisikan. Oke, ini diratain untuk coveragenya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang yang sebelah, aduh mudah-mudahan bisa cepet, ini udah 11 menit, kacau nih. Oke. Jadi tadi kurang lebih 2 pompa ya untuk penggunaannya, disebarin ke seluruh wajah. Jadi dikarenakan wajah gue udah bener-bener matte banget nih senternya. Tadi itu foundation langsung kayak nempel gitu ya, langsung kering gitu, kayak tidak bergerak gitu kan. Terus baru bagian perimeternya ini nggak terlalu kering, jadi dia bisa lumayan ngeblend. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti gue dengan produk-produk semua ini khusus untuk teman-teman yang punya kulit berminyak dan mature ya kulitnya. Jadi udah 40 tahun ke atas tapi berminyak. Jadi gue usahakan serapi mungkin, setipis mungkin. Nih kalian bisa lihat ya,
coveragenya segini teman-teman. Dan untuk kombinasi warna tadi kayaknya harusnya sih Salatiel Berry-nya setengah pompa atau seperempat, ini nomor 5. Dan untuk Rare Beauty-nya ini 110. Oke, ini rapin dulu ya sebentar ya teman-teman, takutnya masih ada yang belepetan gak jelas. Oke, jadi gue ratain sampai ke bagian bawah mata juga supaya nggak pakai terlalu banyak produk ya, nggak pakai lagi yang namanya concealer teman-teman. Dan gue harus pastiin ini bener-bener rapih, bisa rapih gitu ya, karena kalau nggak bisa ini bahaya ya, karena ini kering banget gitu kan. Jadi biasanya sih harus proses gitu loh, step by step. Makanya tadi gue bilang harus per bagian. Aduh, udah mulai hujan lagi nih, kacau. 13 menit untuk ratain aja nih. Oke, gue nggak terlalu fokus untuk akalin bagian under eye ya teman-teman, karena untuk under eye nanti kan mau dipakein juga produk ya, eyeshadow. Jadi ya udah, gue biarin aja dulu. Tapi yang pasti gue rapiin itu di bagian-bagian sebelah sini, hidung, terus bagian-bagian sini yang suka punya kumis. Oke, terus kemudian baru ambil foundation brush. Bentar ya, takut berepetan. Ini foundation brush untuk gue ngeratain fondi atau sisa-sisa foundation yang ada di belakang tangan gue untuk build up di bagian kekurangan di atas wajah dan meratakan semua permukaan wajah ya. Jadi untuk bagian leher gue biasanya begini, di buff ya teman-teman, juga bagian antara alis di buff supaya tampilannya halus. Jadi please di remind ya sama teman-teman, ini bukan untuk teman-teman yang punya kulit kering, hanya untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Oke, under eye juga. Oke, ngeblend doang pakai foundation, pakai itu, dan nyari foundationnya tadi 15 menit nih. Oh my lord. Oke, ratain sebelah sini. Kalau untuk make up pesta, kalau gue sih pasti lebih lama ya, nggak bakalan secepat itu gitu, tidak bakalan secepat kilat. Oke, ini bener-bener bagus banget tampilannya ya. Kalau gue mungkin untuk hari-hari andai gue pakai foundation ini nggak bakalan pakai powder lagi ya, karena udah bagus banget nih, udah pas banget dengan kesukaan gue. Cuman kalau untuk pesta pasti gue bakalan pakai powder lagi, tinggal dipakai aja powdernya ke bagian under eye, dan pastiin bagian under eye-nya sudah rapi ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian pakai produk di bagian under eye itu masih belepetan, masih belum rapi, foundationnya masih nyangkut-nyangkut ke bagian lipatan. Jadi rapiin, apalagi kita yang sudah 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, pastiin nggak ada foundation yang nyangkut ke bagian lipatan-lipatan hidung, lipatan mata ya, bagian under eye, pokoknya semuanya harus rapi. Dan gue bawa sampai ke bagian sebelah sini. Oke. Terus difokusin di bagian yang suka berminyak. Gue suka banyakin powdernya, dan di sini smile line, terus di dagu. Oke,
next will be powder dengan warna lain supaya nggak putih semua wajahnya, dan salah satunya adalah supaya pada saat kita foto gitu, apalagi ini acaranya bakalan siang ya teman-teman. Ini dari Bobbi Brown, tadi dari Givenchy, nomornya nomor 2 ya, satin blanc. Terus yang ini pale yellow atau yellow muda gitu artinya. Ini Bobbi Brown Sheer Finish Loose Powder gue pakai. Jadi gue senang pakai warna ini karena dia nggak bikin wajah gue itu jadi kayak putih semua. Kalian tahu kan ya, mungkin kalian bakal ngerti ya kalau misalkan kalian adalah mua gitu, kalian pasti tahu deh, pasti nggak mau wajah kalian pada saat di foto itu warnanya putih doang gitu ya. Nah ini gue pakein aja di seluruh wajah bagian luar perimeter, oke? Karena bagian senternya tadi udah dipakein yang Givenchy nomor 2 20 menit nih. Oke, terus dipakein juga di bagian alis karena untuk mempermudah nanti penggunaan pensil alis. Oke, di bagian leher jangan lupa karena biasanya suka belang ya, mukanya putih gitu, nanti lehernya atau badannya masih terlalu gelap. Nah kalau gue sih ini honestly muka gue lebih kuning ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Alright, simpan dulu buat nanti. Dan untuk eyeshadownya tuh gue masih harus nyari lagi ya, sebentar ya. Bongkar membongkar, ayo fokus, come on, thank you. Right, gue bakal pakai yang dari Huda Beauty Empowered, namanya eyeshadow palette. Kenapa pakai ini? Ya why not, karena gue punya ya, jadi gue pakai aja seperti ini dan dalamnya seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, kita bakalan mulai aja. Biasa brush dari Mangi ya. Ini warnanya gue harus lihat dulu karena gue pengen warna yang tidak terlalu deep ya. Gue pengen pakai warna Rebel ini ya, yang bagian sebelah sini teman-teman. Nih Rebel, untuk di tap jangan lupa pakein di bagian sebelah sini, di tap aja sampai ke tulang mata, jangan dulu di blend ke bagian luar. Oke, ambil warna Rebel, di tap sampai ke tulang mata. Oke, lakukan hal yang sama sampai ke tulang mata. Oke, baru ambil brush yang lebih besar, di blend atasnya. Oke, untuk nyamain besar dari kelopak matanya karena kelopak mata gue ini gede sebelah ya. Terus kemudian selalu ya gue pakai yang lebih gelap lagi ya teman-teman. Ini ada warna Confidence atau Winner. Confidence ini, Winner ini, kayaknya ini aja deh yang abu-abu deh ya teman-teman. Yang ini gue pakein di bagian outer corner juga, sama seperti tadi, dipakein begini. Jangan melebihi warna yang pertama tadi kita pakai di sebelah sini. Oke, sampai ke tulang mata juga. Alright, terus ambil brush yang awal yang dipakai untuk ngeblend warna kedua. Kok jadi berisik terus anjingnya? Kenapa? Felino, Feli,
Terus gue mau ambil lagi warna Rebel untuk bagian warna gelapnya. Pelino. Kok gitu. 25 menit. Oh my lord, gue nggak tahu ini bakalan berapa menit ya. Oke teman-teman, sabar ya. Terus kemudian gue bingung nih ambil warna yang mana ya. Warnanya sih nggak mau yang terlalu heboh, tapi pengen yang lebih ini kali ya, yang ini ya. Ini namanya Bold Move teman-teman, dia glitter gitu dan dia basah ya, jadi lebih ke creamy. Dan gue pakein di semua bagian kelopak mata yang belum dipakein eyeshadow, jadi pakai di bagian depannya sini. Oke, ambil lagi bold move-nya kalau kurang. Jadi untuk intensitas dari warna itu disesuaikan aja ya, nggak usah ngikutin gua teman-teman. Kalau gue ini cuma lagi ngetes aja, pengen tahu gua kalau make upan bisa berapa lama nih sekarang ini, ya kan? Oke. Walaupun mungkin nanti gue nggak bakalan pakai sebold ini ya, jadi gue pengennya sih nggak lebay gitu kan, pengen lebih ke natural gitu, cantik gitu kan. Oke, terus bagian under eye ambil lagi pensil brushnya, ini yang dari Morphe M431. Kalau misalkan kalian penasaran, ambil lagi warna yang kedua, winner namanya, di tap, dipakein di bagian under eye sampai ke bagian tengah-tengah pupil mata. Terus dan ngambang aja ya, jangan terlalu tekan. Oke. Ini dipakein lagi bagian atas kalau intensitas warna dari yang winner ini hilang, karena habis ngeblend biasanya dia hilang. Pakein lagi dikit aja ya. Oke, terus dirapiin. Oke, terus baru ambil yang warna pertama ini, yang rebel ya teman-teman, dipakein di bagian under eye. Di blendnya pelan-pelan aja untuk ngeratain warna. Oke. Oke, selesai eyeliner. Ini kita simpan dulu ya. Eyeliner yang harusnya sih yang dari MAC Cosmetics ya, karena ini kan harusnya produk-produk luar semua, tapi gua biar nggak lama nggak nyari lagi, pakai dari Artisan Pro. Pakein di bagian waterline atas, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Pakaiin mendekati lash line-nya supaya nggak bolong-bolong ya teman-teman, atau nggak belang.
Oke, begitu juga bagian bawah dipakein. Right, kemudian maskara. Ini yang ada aja ya, biar cepet ya videonya ya. Oke, maskara dari Rose All Day ini yang lengthening ya, yang memanjangkan. Pakein dulu secukupnya, kalau kurang nanti tinggal ditambahin. Kalau gue biasanya kayak gitu ya, jadi nggak pernah pakai langsung yang heboh banget gitu, pakai dulu seadanya. Aduh, malah ke stop lagi, maaf banget teman-teman. Biasa setelah 2 megabit dia langsung putus. Oke, ini nggak ada dipotong ya, gue masih pakai maskara secukupnya aja dulu. Terus biasanya gue siapin bulu mata palsu. Ini yang 3.500-an, murah meriah ya. Untuk lemnya pakai lem dari Expert. Ini Expert yang premium, karena ada 2 macam ya. Kalau menurut pendapat gue yang cepet banget kering dan lebih awet juga, apa ya istilahnya, lebih gampang lah pakainya, intinya gitu poinnya. Itu yang ini, yang Expert. Nah, sambil nunggu, untuk alis dari Benefit ini Goof Proof, tuh laler lagi, Goof Proof Brow Pencil gue pakein sambil nunggu kering lem bulu matanya. Ini kayaknya nggak bagus ya, harus ditutup. Alright, thank you. Untuk bikin bulu mata lagi, alis. Untuk alis kalau gue biasanya ambil dari setengah, karena bagian tengah ini botak, terus disisir terbalik ya, jadi arahnya bukan ke sini tapi ke sini, untuk fill in atau untuk ngisi bagian-bagian yang botak. Begitu juga di bagian atasnya, ini ngegarisinnya berlawanan arah supaya dia bisa kegambar, baru bikin archnya, dan tinggal disambungin dengan bagian atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nggak mau terlalu yang heboh lah ya, sekarang yang begini aja. Oke, alisnya segitu dulu. Gue mau pasang dulu bulu mata palsu dan mencari pinset ya, jadi lebih mudah pakai pinset. Tinggal ditemplokin aja nih bulu matanya. Oke, pastiin udah benar-benar ngepas sama lasesnya. Oke, ambil yang depan, dirapiin, dipastiin dia menyatu. Alright, right. Ini kita diemin dulu, lanjut ke bulu mata palsu. Jadi gue biasanya seperti itu ya teman-teman. Bulu mata palsu, kasih lem, terus kerjain lagi yang lain. Biasanya sih gue pasti akan seperti itu, supaya mempersingkat waktu ya. Ini udah mau 30 menit nih, ampun deh. Oke, kasih lem, pegang dulu, terus lanjut ke alis yang sebelah, karena alis yang sebelah belum beres. Fill in atau diisi sama seperti tadi ya, diisi, kita samain udah sama atau belum. Kalau belum ya enggak apa-apa, karena alis itu adalah adik kakak ya, sepupu. Oke, samain dengan yang bagian
sebelah, fill in berlawanan arah. Terus setelah fill in, bikin archnya berlawanan arah juga, karena biasanya kalau bikin arch untuk kita yang punya bulu alis tebel itu agak sulit ya. I know you. Gue ngerti ya teman-teman, tenang, saya paham. Jadi bikinnya tuh berlawanan arah supaya dia bisa ngegaris ya. Oke, is it wait, I think oke, ini nanti kita rapiin. Supaya dia tidak terlalu naik. Oke, sebentar ya, nanti gue bakalan rapihin. Gue ambil pensil alis dari ini Second Date, karena dia kecil banget ya untuk rapihin bagian-bagian situ. Dan ambil sekarang aja deh. Ini kecil banget, jadi kalau gue untuk pakai yang dari Second Date ini hanya untuk ngerapiin ya, karena kalau untuk fill in sayang, langsung habis pensil alisnya tuh untuk ngerapiin. Dan sejujurnya ya, gue jarang banget pakai yang namanya concealer untuk ngerapiin alis tuh, bener-bener jarang. Makanya ini kita manfaatkan, jadi jangan sampai gue lupa untuk bawa pensil alis ini ya. Tuh, ini untuk ngerapiin kayak gini nih teman-teman. Oh, berisik. Alright, is it nice? Nice ya. Udah selesai. Baru ke bulu matanya lagi. Oh my lord, kenapa kalian pada berisik? Biasanya nggak berisik loh kalau gue lagi bikin video. Pelino, nanti mami marah ya. Sebentar ya, harus kita bungkam dulu mereka. Ini lagi ada tamu lagi, jadi tuh mereka tuh bereaksi sama suara orang lain. Kalau ada orang lain, dia menganggap Anda di wilayah saya gitu, jadi dia ngambek. Oke, ini pastiin yang bagian depan nih ya. Kalau bulu mata palsu biasanya suka bermasalah bagian depan dan bagian sebelah sini, bagian luarnya. Jadi pastiin dia bener-bener nempel, terus jangan digerak-gerakin dulu. Udah, diemin dulu aja. Oke teman-teman, lanjut ke where is it? Contour ya, gue mau pakai dari Rare Beauty karena gue punya. And then kita langsung pakai aja, dan langsung pakai brushnya. Ini brushnya dari Real Technique yang namanya contour brush ya, jadi memang dia diperuntukkan untuk menggunakan kontur. Terus untuk konturnya, kalau tidak mau terlalu heboh, pakai kontur itu di ujung mata kita, di bagian sini, karena biasanya kalau gue sampai ke bagian sini ya. Tapi kalau kalian pengennya nggak terlalu heboh, itu pakai sampai ke bagian ujung mata aja. Ini di blend dan agak lebihin dikit. Jadi produknya itu sudah dipakein dulu di bagian sampai ujung mata, di tap aja, karena ini tadi gue udah pakai powder ya teman-teman. Dan ini dia konturnya itu kontur krim atau stick ya, ini dari Rare Beauty. Ini warnanya yang Happy Soul. Oke, dipakein dan di blend sedikit ke bagian depan, nggak masalah, untuk menghindari yang namanya garis doang gitu ya. Jadi ngeblend, harus di blend tetap. Oke, sebentar, baru simpen produknya dan pakein di bagian perimeter pelipis sampai ke bagian sini. Oke, nice. Begitu pula di bagian sini.
bagian dagu atau rahang ya tepatnya ya, di rahang, untuk nyembunyiin yang namanya double chin. Oke, diratain, oke, ini juga diratain, right. Oke, kita harus samain intensitasnya supaya nggak belang-belang ya. Samain intensitasnya, dan pakai juga di bagian hidung. Oke, kalau hidung harusnya dari awal ya teman-teman, supaya minyaknya nggak nembus. Kalau ini takutnya dia mengganggu settingan powdernya ini, karena kan powdernya udah disetting nih. Ini tiba-tiba ditambahin lagi ya kan krim. Oke, alright, sebentar, harus ngaca dulu. Oke, mungkin hidungnya terlalu banyak ya, tapi ya that's okay. Kita cari cara lagi, ambil powder yang dari Bobbi Brown, pakein puff yang dari MUAQ, terus di tap di bagian sini. Oke, dan juga dicubit gini ya, di bagian senternya dan di bagian antara alis. Oke, supaya nggak terlalu ngasih flashback ya, karena kan kita tadi udah pakein warna-warna yang terang ya, khususnya di produk dari Givenchy ini. Oke, it's I don't know, could be 40 menit ya teman-teman. Mata udah selesai, udah oke. Sekarang blush, ini yang warnanya namanya She's That Girl ya, Patricia Double Take Cream and Powder Blush, seperti ini ya teman-teman. Oke, brushnya, where is it? Brushnya, oke, ini gua pakai yang powdernya aja, satu tap, karena ini bener-bener sangat-sangat amat pigmented, dan pakainya dari bagian sini, di tap-tap dulu. Jadi fokusin di bagian sebelah sini nih, baru dibawa ke bagian depan untuk di blend. Ambil satu tap lagi, fokusin di sini. Oke, dan baru di tap ke bagian sini. Jadi supaya untuk bagian center wajahnya ini tidak terlalu gonjreng ya. Nah, kalau untuk bagian luarnya ini untuk ngeblend warna yang ada di konturnya, jadi nggak terlalu muddy, nggak terlalu gelap ya teman-teman. Jadi diperhalus, dan kalau saran gue ya jangan pakai yang ini setelah pakai powder, karena dia susah untuk ngeblendnya. Untungnya ini gue ngeblendnya masih bisa gue akalin, jadi dia masih bersahabat ya teman-teman. Jadi pakai yang powder konturnya kalau setelah kalian pakai powder di seluruh wajah kalian ya. Dan ini di blend aja. Oke. Blush, and then what's next? Selanjutnya gue mau dust off dulu
yang di sini. Oke, untuk ngasih warna konturnya lebih soft ya. Jadi kalau tadi sebelum gua pakein powder itu warna konturnya terlalu jigrak banget gitu ya. Oke, hanya pakai ini lip liner ini dari Lux Crime, dan sayangnya gue nggak punya yang high end, jadi bakalan gue campur aja. Harus beli lagi, nggak tahu kapan nyampe kan ya. Jadi di line di line aja. Bagian dalamnya juga. Oke. Terus lip gloss yang dari Natcha Beauty, warnanya Peachy Kai namanya. Wait, kayaknya gue harus semprot dulu ya. Ini mau disemprot dulu, dan ini nanti dibenerin bulu matanya. Yuk. Oke, terus dikeringin. Ini selesai, dan rapiin lagi bagian mata ya. Padahal gue nggak bakal kemana-mana ya, tapi gue mau ngingetin diri sendiri supaya nanti pada saat gue make upan jangan lupa dicek lagi bagian sini, diratain bulu matanya ya, dirapihin, karena biasanya suka lupa ya. Ini bagian yang detail-detail kayak gini biasanya lupa. Ini ada nempel ke sini. Oke, sudah. Nice. Ini sih terlalu heboh ya teman-teman, kayaknya ya, gonjreng banget nih. Oke, terus baru yang terakhir, Peachy Kai lips gloss. Cakep banget. Rekomen ya ini Peachy Kai, karena dia blingnya itu terjuara, sama dicampur chai tea lip liner yang dari Lux Crime, jadinya aduh bagus, cakep. Jadinya bagus banget. Mana tadi lip linernya? Oke, sebentar, gue mau benerin dulu nih. Kayaknya perlu di fill in bagian sini nih. Nah, oke. Oke. Alright. Tuh, cakep ya. Selesai. Gue ganti baju dulu sebentar ya. Oke. I'm finished. It's all done ya, teman-teman. Jadi ya anggap aja lah nanti rambutnya kan bakal dibikin gitu ya. Terus bajunya sih gaun, gue bakal pakai bajunya kayaknya ini 50 menit ya. Mudah-mudahan sih kalian gak bosan ya teman-teman. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, dan kalau gue sih bisa ingetin lagi, jangan lupa untuk bagian alis ini diperiksa lagi, dicek lagi, takutnya misalnya garisnya itu terlalu jelas ya, ke satu. Terus yang kedua, kalau memang kejadiannya seperti itu, di brush seperti ini tuh kan, kena ini, kena baju, jadi harus pakai bajunya itu dari bawah ya kalau untuk pesta, supaya muka kalian nggak jadi berantakan, nggak kehapus-hapus ya teman-teman.
ini di blend segala macam. Dan yang pasti kalau gue pasti bakalan pakai ya ini tattoo brow untuk bikin awet dan bikin semuanya stay in place, nggak bakalan tergoda apapun ya, tidak akan tergoda siapapun. Oke teman-teman, oke jadi gitu aja nih. Mobil truknya lewat, biasanya kalau gue harus nunggu dulu gitu ya, tapi kalau sekarang karena ini adalah no cut no edit, so I guess this is the final look teman-teman. What do you think? Do you like it? Ya kalau suka jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya.